Selamat datang di channelku Koko Kurniawan. Di video ini aku akan ngebahas soal nasib pendiri TikTok yang sekarang. Jadi TikTok begitu sudah dikenal di seluruh dunia, ternyata pendirinya justru mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Tonton selengkapnya di video kali ini. Pendiri TikTok yakni Zhan Yiming lahir pada tanggal 1 April 1983. Dia adalah seorang lulusan Universitas Nakai di tahun 2005 yang lalu. Zhan Yiming ini memulai karirnya sebagai seorang insinyur di sebuah mesin pencari untuk urusan travel yang bernama Kusun. Nah, setahun kemudian dia diangkat sebagai direktur teknis di perusahaan tersebut. Jadi cukup pesat perkembangan karir dari Zhan Yiming. Selanjutnya di tahun 2008, Zhang memutuskan untuk keluar dari Kusun. Nah, berikutnya dia bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan teknologi yang terbesar di dunia, yakni Microsoft. Nah, sayangnya Zhang terlalu banyak diatur di sana dan ngebuatnya nggak nyaman. Akhirnya Zhang memutuskan untuk resign aja daripada dia terkekang di perusahaan Microsoft tersebut. Memulai bisnis sendiri. 1 tahun setelah Zhan Yiming keluar dari Microsoft, dia ngebuat perusahaan barunya yang berhubungan dengan apa yang pernah dia lakukan di perusahaan sebelum di Microsoft. Zhan Yiming yang sebelumnya membuat mesin pencari untuk travel, sekarang ngebuat untuk mesin pencari, tapi kali ini untuk kategori properti. Situs itu dinamakan 99fang.com. Sayangnya bisnis itu nggak berjalan lancar dan cuma bertahan selama 3 tahun saja. Dan di tahun yang sama, Zhan Yiming ngebuat perusahaan baru yang namanya ByteDance. Nah, ByteDance inilah yang nantinya mengeluarkan sebuah produk yang sangat dikenal di seluruh dunia yang bernama TikTok. Bisnis ini sendiri bergerak dengan menyediakan layanan berita yang bernama Tautiato. Jadi keputusan Zhang untuk membuat Tautiato ini jadi keputusan bisnis yang cukup tepat untuknya karena di tahun 2016 Tautiato jadi salah satu perusahaan media yang paling populer di China. Setelah sukses dengan Tautiato, Zhang mengembangkan aplikasi baru yang bernama TikTok. Untuk di kawasan China, aplikasi ini bernama Douyin. Pada awal rilisnya, TikTok mencatatkan pengguna harian yang sama dengan situs Tautiao yang mencapai 78 juta pengguna. Nah, TikTok sendiri semakin sukses setelah ByteDance atau induk perusahaan TikTok membeli yang namanya Musical.ly. Seiring berjalannya waktu, TikTok terus mendulang keuntungan yang besar. Nah, bahkan TikTok sempat punya valuasi sekitar 100 miliar dolar atau sekitar 1.400 miliar rupiah. Nah, sejak saat itu pun TikTok menjadi salah satu aplikasi yang cukup populer termasuk di Indonesia. Jadi menurut data di tahun 2020 yang lalu, Indonesia merupakan pengguna TikTok 2 besar setelah dari Amerika Serikat. Jadi sebagai salah satu orang terkaya di Cina di tahun 2021, Zhan Yiming diperkirakan punya kekayaan bersih sampai 44,5 miliar US dollar. Nah, sumber kekayaannya tersebut didapatkan dari ByteDance, yaitu perusahaannya dia sendiri. Mengundurkan diri dari ByteDance. Jadi pada akhir tahun 2021 yang lalu, Zhan Yiming resmi mengundurkan diri sebagai CEO dari ByteDance. Saat itu Yiming digantikan oleh Rubo Liang yang merupakan salah satu pendiri TikTok juga. Keputusan ini dianggap sebagai keputusan yang kontroversi di sana. Kenapa kontroversi? Karena TikTok adalah perusahaan yang sedang berkembang dan juga sedang besar-besarnya di Cina dan juga di dunia. Jadi cukup disayangkan ataupun cukup mengagetkan kalau CEO dari ByteDance dan juga sekaligus foundernya mengundurkan diri dari TikTok. Nah, apa alasannya mengundurkan diri dari manajemen utama TikTok? Alasannya cukup sederhana dan kelihatannya sih cukup tahu diri ya. Jadi Zhang mengatakan kalau dirinya kurang memiliki keterampilan sebagai seorang manajer. Nah, dia pun lebih tertarik untuk menganalisa pasar ketimbang mengurus karyawan-karyawannya. Jadi selain itu dia juga bilang kalau dia lebih suka aktivitas pribadi seperti membaca, mendengarkan musik, ataupun merencanakan masa depannya. Jadi walaupun dia kaya raya, dia lebih memilih untuk mengundurkan diri dari posisi utamanya dan fokus di bagian yang dia suka saja. Itulah nasib dari pendiri TikTok, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa menambah informasi kita soal ternyata founder tidak harus menjadi pemimpin utamanya kalau dia ngerasa nggak suka. Lebih baik dia fokus kepada apa yang dia sukain aja dan dia jago di sana. Jadi pimpinan tertingginya bisa diserahkan kepada orang lain yang menurut dia lebih capable.
Dan terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.